Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gentur Ahmad Syafi, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Prodi Ilmu Politik angkatan 2020. Saya di sini untuk memaparkan hasil analisis saya sesuai dengan topik yang saya ambil, yaitu maraknya korupsi saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak pada segala bidang, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Ketika awalnya, negara membagi anggaran untuk kepentingan tertentu. Pandemi ini mengakibatkan sebagian besar anggaran untuk penanganan COVID-19. Berbagai upaya selalu dilakukan oleh pemerintah, mulai dari mengimbau masyarakat agar tidak berpergian keluar kota, ketatnya penerapan protokol kesehatan, hingga bantuan isoman dan penyediaan obat-obatan untuk penderita COVID-19. Pada tahun 2020, Indonesia mengeluarkan dana sebesar 383,01 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Sedangkan dana untuk pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 627,9 triliun rupiah dilansir dari laporan Kementerian Keuangan. Salah satu korupsi yang mengguncang Indonesia adalah korupsi dana bantuan sosial. Pemerintah mengeluarkan dana 62 triliun untuk pembagian sembako, pemberian uang tunai, dan bantuan lainnya. Namun, anggaran ini membuat oknum-oknum tertentu merasa memiliki kesempatan untuk memainkan dana tersebut. Edi Prabowo contohnya. Seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan juga tersangkut masalah korupsi benih lobster. Dan contoh lainnya adalah Ajai Muhammad, seorang wali kota Cimahi. Akibat permintaan uang sebesar 3,2 miliar agar proyek perizinan pembangunan rumah sakit umum Kasih Bunda dapat berjalan mulus tanpa adanya hambatan. Kasus korupsi saat pandemi COVID-19 seperti efek domino, yang ketika satu kartu jatuh, beberapa kartu di belakangnya juga ikut jatuh. Korupsi bahkan dapat disebut sebagai virus yang menular. Bagaimana tidak, orang yang dianggap lurus akan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang terdiri dari orang-orang penggila uang. Meningkatnya korupsi pada tatanan pemerintah menyebabkan kehancuran bangsa secara perlahan, menghilangkan integritas dan lunturnya kepercayaan publik. Selanjutnya, teori korupsi menurut ahli. Korupsi yang tinggi pada saat pandemi dapat ditinjau menggunakan teori korupsi dari Donald L. Croce, yaitu Fraud Triangle Theory. Teori tersebut mengatakan bahwa faktor yang melatar belakangi kecurangan atau fraud adalah motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi. Aspek tersebut saling mempengaruhi satu sama lain untuk mendorong seseorang melakukan korupsi. Peluang terjadi akibatnya lemah sistem, dorongan terjadi akibat desakan, kebutuhan, pembenaran terjadi karena korupsi dianggap langkah yang tepat untuk membahagiakan keluarga, dan persepsi tersebut bahwa orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Hal ini bisa disebut juga segitiga setan atau bisa juga lingkaran setan, yang dampaknya akan sangat dirasakan oleh rakyat, salah satunya pengingkaran terhadap sila-sila Pancasila. Korupsi menciptakan ketidakadilan di negeri ini. Korupsi juga dapat memecah belah bangsa jika suatu saat warga negara tidak lagi percaya dengan pemerintah. Korupsi adalah tindakan yang sangat keji, karena dengan keserakahan dan uang yang diraup untuk diri sendiri, masih banyak masyarakat yang tidak bisa makan dan hidup jalanan. Sedangkan
orang-orang yang dikorupsi bisa makan enak. Akibat kasus korupsi yang selalu terjadi di Indonesia, bahkan rakyat saat ini seperti menormalisasi dan menganggap biasa ketika kasus korupsi naik ke permukaan atau ke televisi. Maka dari itu, pemerintah harus mulai melakukan tindakan tegas untuk pemberantasan korupsi. Tidak hanya dengan KPK, tapi dengan seluruh jajaran stafnya untuk mengatakan say no to korupsi. Tidak ada salahnya kan kita belajar dari negara lain yang memiliki strategi dalam mencegah dan memberantas korupsi. Negara Eropa fokus menguatkan supremasi hukum dan menekankan adanya hubungan antara supremasi hukum dengan upaya anti korupsi. Upaya tersebut akan memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintah dalam membangun lembaga yang transparan, akuntabel, dan efektif. Contohnya, negara Denmark memudahkan masyarakat untuk mengetahui anggaran dan alokasi dana pemerintah melalui website yang bisa diakses bebas oleh masyarakat. Hal ini menjadikan Denmark memiliki indeks korupsi paling bersih. Finlandia fokus untuk memberikan sanksi tegas kepada koruptor agar tercipta efek jera, memperkuat kebijakan korupsi, sistem audit keuangan yang ketat, serta sistem administrasi yang dilakukan secara bersih dan adil. Sedangkan di negara Jepang, dengan tingkat rasa malu yang tinggi, ketika melakukan kesalahan, pejabat yang terkena skandal korupsi justru bunuh diri karena mereka merasa bahwa tindakannya telah merugikan orang banyak dan memalukan keluarga. Wah, bisa dicontoh nih di Indonesia. Negara-negara tersebut konsisten menjaga kesejahteraan rakyat sehingga anggaran negara benar-benar dikeluarkan oleh kepentingan rakyat. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam strategi penanganan kasus korupsi di Indonesia. Strategi itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan integritas lembaga dan pemimpin negara. Maksudnya adalah meningkatkan integritas pemimpin dengan mengimplementasikan budaya kerja untuk rakyat di mana setiap pemimpin merasa memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan ikhlas, bukan justru memanfaatkan rakyat bagi pion catur yang mudah disingkirkan atau dikendalikan. Yang kedua, membangun budaya anti korupsi. Maksudnya adalah membentuk seseorang yang memiliki kepribadian anti korupsi memerlukan waktu yang sangat lama dan perlu konsistensi. Hal ini dapat dimulai dari peran keluarga sebagai lingkungan yang terdekat. Yang ketiga, perbaikan sistem. Sistem hukum di Indonesia masih sangatlah buruk karena tidak berhasil memberikan efek jera pada koruptor. Adanya fenomena hukum yang bisa dibeli, sel tahanan, seperti hotel, hingga kasus yang mudah ditutupi menjadikan koruptor berbangga diri karena merasa berkuasa. Maka perbaikan sistem harus dilakukan secara tepat agar tidak lagi calon-calon koruptor di masa mendatang. Yang keempat, reformasi birokrasi. Maksudnya adalah reformasi birokrasi dilakukan agar terciptanya iklim pemerintah yang bertanggung jawab, berintegritas, dan mengutamakan masyarakat. Nah, kesimpulan dari hasil pemaparan analisis saya tadi adalah ketika sebuah negara yang dilanda pandemi seharusnya memfokuskan diri untuk membantu dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya, di Indonesia justru dilanda kasus korupsi yang merugikan negara. Aduh, tikus-tikus itu ya tidak tahu diri memakan duit negara. Kasus ini dapat ditinjau menggunakan teori korupsi dari Donald R. Creasy, yaitu Fraud Triangle Theory. Teori tersebut mengatakan bahwa faktor yang melatar belakangi kecurangan atau fraud adalah motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi. Tingginya angka korupsi menunjukkan hukum di Indonesia masih sangatlah lemah dan tidak tegas kepada para koruptor. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi korupsi yaitu meningkatkan integritas,
membangun budaya, anti korupsi, perbaikan sistem, dan reformasi birokrasi. Untuk kaum pemuda-pemudi di luar sana, jika nanti sudah sukses dengan apa yang dicapai atau sudah mendapatkan jabatan yang dimau, amanalah pada suatu jabatan tersebut. Dan jauh-jauhlah melakukan kegiatan praktik korupsi. Itu hanya akan merugikan masyarakat yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.